Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah pesantren tua bernama Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pesantren ini dikenal sebagai tempat menuntut ilmu agama yang penuh berkah, tetapi juga menyimpan kisah misterius yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang paling dihormati di pesantren itu adalah Kiai Abdul Karim. Beliau bukan hanya seorang alim ulama yang disegani, tetapi juga seorang yang dikenal memiliki ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah tanpa perantara. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, doa, dan keberkahan. Namun, di balik kesalehannya, Kiai Abdul Karim menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang membuat namanya tetap disebut-sebut meskipun ia telah lama wafat. Bahkan, cara wafatnya sendiri masih menjadi teka-teki hingga kini. Suatu hari, seorang santri bernama Hasan mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Kiai Abdul Karim tersenyum padanya, tetapi di balik senyuman itu ada sesuatu yang mengganjal. Hasan merasa seperti dipanggil untuk mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketika ia terbangun, Hasan menemukan hal yang lebih mengejutkan. Makam Kiai Abdul Karim, yang sudah bertahun-tahun berdiri di area pemakaman pesantren, tampak sedikit ambles seolah ada yang bergerak dari dalam. Warga desa yang mengetahui kejadian itu mulai berbisik-bisik. Apakah ini hanya fenomena alam? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum mereka ketahui? Misteri ini pun mulai mencuat kembali ke permukaan. Malam itu, Hasan tak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus dipenuhi oleh mimpi aneh yang dialaminya dan keadaan makam Kiai Abdul Karim yang tidak wajar. Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Ustaz Salim, pengasuh pesantren yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah pesantren dan kehidupan Kiai Abdul Karim. "Ustaz, apakah ada yang aneh dengan makam Kiai?" tanya Hasan penuh ragu. Ustaz Salim terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Hasan, ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dibicarakan. Tapi kalau engkau benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumahku malam ini. Ada sesuatu yang harus kau dengar." Hasan mengangguk. Malam itu, setelah sholat Isya, ia berjalan menuju rumah Ustaz Salim. Saat tiba, ia melihat Haji Mahfud, kepala desa, juga sudah ada di sana. Wajahnya tampak tegang. "Kau bukan satu-satunya yang merasa ada keanehan, Hasan," kata Haji Mahfud. "Kami pun merasakan hal yang sama." Ustaz Salim menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Sebelum wafat, Kiai Abdul Karim pernah berpesan bahwa setelah kematiannya, jasadnya akan mengalami sesuatu yang tak biasa. Tetapi beliau melarang siapapun untuk membongkar makamnya, apapun yang terjadi. Ini ujian bagi kita semua. Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, makam yang ambles itu tanda bahwa pesan yang pernah disampaikan Kiai mulai terbukti, jawab Ustaz Salim. Tapi masih ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Hasan semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar peristiwa makam ambles ini. Namun, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Mengapa Kiai Abdul Karim memilih untuk dikubur dengan cara yang tidak biasa? Malam itu, Hasan bersumpah untuk mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik makam Kiai Abdul Karim. Sejak pertemuannya dengan Ustaz Salim dan Haji Mahfud, Hasan merasa kegelisahannya semakin bertambah. Malam berikutnya, saat ia tengah mengaji di serambi pesantren, angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik di telinganya. "Hasan, carilah kebenaran." Hasan menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Suara itu terdengar begitu nyata, seakan seseorang berbisik tepat di telinganya. Dengan dada berdegup kencang, ia memutuskan untuk menemui sahabatnya, Santri Faisal, yang selama ini juga sering mengalami kejadian ganjil di pesantren. "Faisal, kau pernah merasa seperti ada yang memanggilmu?" tanya Hasan dengan suara pelan. Faisal mengangguk. "Bukan hanya sekali. Aku bahkan pernah bermimpi berjalan di pemakaman dan melihat makam Kiai terbuka, tetapi di dalamnya kosong." Hasan merinding. "Aku merasa kita harus mencari tahu lebih jauh tentang sejarah Kiai Abdul Karim. Mungkin ada sesuatu yang harus kita pahami." Malam itu,
Hasan dan Faisal memutuskan untuk pergi ke perpustakaan tua pesantren, tempat berbagai manuskrip dan kitab lama disimpan. Mereka berharap dapat menemukan petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Abdul Karim di masa lalu. Namun, saat mereka membuka salah satu kitab yang tertulis dalam aksara Jawa kuno, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan udara terasa semakin dingin. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. "Jangan usik rahasia ini." Dengan tangan gemetar, Hasan mencoba membaca isi kitab tersebut. Tapi semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa Kiai Abdul Karim bukanlah ulama biasa. Ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan selama ini. Hasan dan Faisal berdiri terpaku di depan kitab yang terbuka sendiri. Kata-kata di dalamnya terasa seperti peringatan dari masa lalu. Namun, rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada ketakutan. "Kita harus membaca lebih jauh," kata Hasan dengan suara bergetar. Faisal mengangguk pelan. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan membaca. Tertulis bahwa Kiai Abdul Karim bukanlah sekadar ulama biasa. Ia adalah seorang wali yang mendapat karomah luar biasa, bahkan di akhir hayatnya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Kiai Abdul Karim memilih untuk dikubur dalam keadaan hidup sebagai bentuk tiraka tertinggi. Ia meyakini bahwa kematiannya akan menjadi jalan bagi pesantren untuk tetap berdiri dan berkahnya akan terus. Jadi, beliau sengaja dikubur hidup-hidup, gumam Faisal tak percaya. Hasan menelan ludah. Tapi kenapa? Mereka menemukan lembaran lain yang menceritakan bahwa sebelum wafat, Kiai Abdul Karim telah diberi pilihan oleh Allah menghadapi kematian secara biasa atau menjalani ujian akhir sebagai seorang wali. Beliau memilih jalan yang lebih berat, yaitu meninggalkan jasadnya dalam keadaan masih bernapas, lalu menutup dirinya sendiri di dalam liang lahat. "Tapi itu berarti makam yang ambles bukan sekadar fenomena alam," seru Hasan. Faisal mengangguk cepat. "Mungkin Kiai ingin kita menemukan sesuatu." Tanpa membuang waktu, mereka pergi menemui Ustaz Salim dan Haji Mahfud untuk menceritakan apa yang mereka temukan. Awalnya, kedua orang tua itu tampak terkejut, tetapi akhirnya mereka mengangguk pelan. "Kami sudah lama menduga ada sesuatu yang luar biasa dengan makam Kiai," kata Ustaz Salim. "Tetapi pesan terakhir beliau adalah agar makamnya tidak dibuka." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Hasan. Ustaz Salim menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kita hanya perlu berdoa. Jika Kiai Abdul Karim masih ingin menyampaikan sesuatu, biarkan beliau yang menunjukkannya kepada kita." Malam itu, mereka melakukan doa bersama di depan makam sang Kiai. Udara terasa lebih dingin, dan keheningan menyelimuti pemakaman. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan mereka mendengar suara samar berbisik di antara desiran angin. "Jangan takut, berkah ini akan terus mengalir." Makam yang semula tampak ambles perlahan kembali. Seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Semua orang tertegun, tetapi hati mereka dipenuhi ketenangan. Mereka menyadari bahwa Kiai Abdul Karim masih menjaga pesantren ini, meskipun jasadnya telah lama terkubur. Dengan demikian, misteri yang menyelimuti wafatnya sang Kiai akhirnya terungkap. Namun, pesan moral yang ditinggalkannya tetap abadi, bahwa ilmu sejati bukan hanya soal memahami, tetapi juga soal menjalani dengan penuh keikhlasan dan keimanan.